Sujito nindakno utuhe swara ing tatanan urip kang sujito nyambangi kabeh sedulur-sedulurku ing titik-titikane tatanan. Lungguhe swara ing kene kang sujito nuduhna wujud kasembadane isa kayuanan utuhe tembung swara nemoni jiwa nindakno tataane wujud. Ing kene sujito isa nemoni dulur-dulur nganggo titik-titike tatanan. Duduhe dawuh-dawuhe swara ing kene sujito ketemu karo sedulurku kabeh najan nindakno laku lewate hawa ucapan. Sedulurku kang sujito banget oleh kangen manjing ana rangkeane pikir ing kono tamba kangene kang sujito kanggo sampeyan kabeh kanggo nindakno ya kuwi nyambung seduluran. Salam satu napas. Salam satu napas jumbuh aku nindakno raket rumakete sedulur ing kene kang sujito njaluk diarahno apa sing kudu dititik karo kuasane dawuh. Uti swara kang sujito nyambung sedulur kabeh karo sampeyan ing kahanan muga-muga sedulurku kabeh sing apa wae ana endi wae aja sampe nata swara nampa kesusahan, aja sampe ana reribet, aja sampe ana sangkrah-sangkrah sing tumeka. Ing kono kang sujito nyuwarakno manjinge sing ngindar ndadahi swara ing duduh-duduhe tatanan. Muga-muga kabeh disembadani apa sing dadi pangucape dulur-dulur nyuwara manjing marang Sing Maha Kuwasa. Ing kene sedulurku kabeh aja ana sing ketriwal siji wae, sisip siji wae anggone nyuwara manjinge kayuanan. Ing kene swara tumeka wujud kanthi slamet tumeka manjing sedulurku kabeh. Monggo sedulur ayo diobati kangene karo Kang Sujito. Semprule Kang Sujito yuk dimulai. Ayo ketemu maneh bel gedes saenenge. Yuk, ayo monggo. Ayo monggo Mas Indra sak kru. Seperti kabari Anda semua ya. Semoga menjawab kabar dulur-dulur semua diberikan keselamatan. Yuk, monggo, matur suwun. Aktivitas sebelum banyak tamu sebenarnya apa? Aktivitas sebelum banyak tamu, Pak Sito biasa. Ini hari-hari ini sudah ngomong ini ceritanya ya. Nah, sebelum nyambung sedulur naik pagi ini sedang lah cucu ndai. Ini menerima putu. Wis mbahku ngi cewek gitu ceritanya. Mbahku nggak iki. Iya, Mbak, monggo. Kan begini, ada peribahasa seorang nelayan yang tangguh tidak akan lahir dari laut yang tenang. Dia akan terombang-ambing oleh angin badai dan petir. Dalam hidup orang harus banyak rintangan dan masalah supaya tangguh. Apa tanggapannya Pak Sujito? Memang peribahasa itu bisa kita tangkap atau kita pahami sesuatu yang terjadi dalam kehidupan itu memang fenomena ya, fenomena dalam kehidupan itu banyak macam-macam tahapan. Ketika kita akan berlayar misalkan di lautan, kita sudah dikasih tahu kalau di situ nanti ada gelombang. Nah, sama ketika kita berani hidup, di situ sudah disampaikan opo sing nok nggone urip nok kono mesti ono sing nguripno. Artinya setiap ada sesuatu di situ pasti ada yang mengadakan sesuatu. Karena yang mengadakan adalah yang menjadi ada dan adanya sesuatu. Jadi ibarat kata kita semua mau berjalan harus sudah menyiapi atau membekali bahan atau bekal yang untuk perjalanan. Jadi pola pikir kita harus santai, positif dalam menerima sesuatu, karena kita yakin Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan jawaban. Ya. Setiap ada pertanyaan pasti ada jawaban. Setiap ada materi pasti ada jawaban. Setiap ada sesuatu yang datang pasti di situ ada jawaban. Jadi yang penting kita tetap kita terima karena sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Itu ya, tetap tangguh. Yes. Nah, apa rumus di dalam menghadapi masalah?
rumus dalam menghadapi masalah, kita biasanya shock ya, setiap ada masalah sesuatu dalam pola pikir kita itu biasanya shock pertama. Karena dalam pola pikir kita pasti ada tanda tanya, duh kenapa harus ada seperti ini ya. Jadi pertama kita nyiapkan pola pikir yang tenang dulu ya. Tenang. Jadi kita harus tenang dulu, jangan panik. Kalau kita sesuatu itu langsung panik ya, kita sepertinya kebakar dalam apa keraguan ya. Jadi sesuatu itu mestinya nggak ada ruginya ya kan. Jadi ketika ada sesuatu datang, kita jangan panik dulu, kita sikapi, kita pahami. Setelah kita pahami, kita mencari solusi. Solusi itu bermacam-macam. Kalau kita bisa menenangkan diri, mungkin kita bisa introspeksi. Kenapa ini harus datang? Ya. Tapi kalau kita mau menerima, di situ kita mendapatkan pembelajaran. Ya. Terus cara kita menyimpulkan, di situ kita ambil sisi positifnya, ya. Jadi kita ambil sisi positifnya. Jadi nggak usah tergesa-gesa langsung meledak emosi, ya. Pokoknya kuncinya kita biasanya tenang. Biasanya kalau kita dalam konteks rumah tangga, ya ini pembelajaran dalam rumah tangga Kang Zito ya. Setiap ada permasalahan Kang Zito biasanya ngerem, ya. Iki opo mesti nih, kok iso ngene iki. Nah, jadi pokoknya kita harus terbuka dulu, transparan, ya, transparan. Setelah kita koreksi dulu, di situ pasti akan ketemu jawaban. Karena kita harus legowo, ya, harus mau menerima. Jadi kita mau diberi, kita harus mau menerima, dan kita harus mau sesuatu keluar dari hal-hal yang masuk itu. Artinya setiap ada pertumbuhan di situ pasti ada nikmat ini. Datang, tapi angin semua yang datang itu pasti membuahkan hasil yang positif, gitu. Jadi kita pola pikirnya positif. Oke, monggo. Mana yang benar, salam satu napas atau salam tunggal nafas? Alasannya kenapa? Kalau pertanyaan itu salam satu napas itu ikatan dari kata. Ya, ikatan dari kata. Mestinya kalau Kang Zito itu nggak bisa dikatakan kata-kata itu harus benar dan salah. Ya. Kalau kita ketemu tembung satu, sah itu wujud, itu ada. Ya, jadi wujud itu ada. Itu makna dari satu. Kalau tunggal, itu ada, gal itu enggak, itu menuju. Ya. Berarti ada menuju lah. Kalau itu kan gal, berarti L itu ya. L itu lah itu ada di dalam. Ya. Jadi maknanya tetap satu itu, gitu loh. Karena yaitu ada sesuatu yang ada di situ, ya. Paham ya Mas Teh ya? Berarti di situ sesuatu ada dan dalam konteksnya kita nggak bisa dipisahkan. Oke, ya, paham ya? Jadi antara salam satu napas dan salam tunggal napas itu nggak jauh beda. Cuman nyamannya kalau sekarang salam satu napas itu ya. Oke Pak Zito, saya meneruskan pertanyaan dari Mbak Shirley. Jadi join bertanya ini sekarang Pak Zito ya. Sekarang ini kan saya amati Pak Zito ini banyak fans di mana-mana. Pertanyaan saya itu kira-kira berkah apa musibah? Nah, itu yang pertama Pak Zito. Fan di mana-mana ini sebenarnya dikatakan musibah atau berkah. Musibah itu mujudno swara sing ndadekno wujud tatanane urip. Artinya gini, musibah itu kalau kita dasarkan dalam kehidupan itu sebenarnya nikmat. Kalau kita bisa ambil positifnya, kan? Berkah itu kalau kita garis bawahi itu adalah tatanan yang belum opo ae kuwi berkahe sing Maha Kuwasa. Lah sing Maha Kuwasa berkahe urip ki ya ana sing diarani musibah, ana sing diarani nikmat, ana sing diarani macam-macam kok ya. Berarti nduk kono kan kudu iso menyikapi ya kan seperti itu. Makanya
lamun to ketekan tembung berkah, berkahe urip iku kudu diterima, nrimo ing tatanan urip apa yen kono kudu dinyatakno. Ing kono pinter-pintere awak dhewe oleh nyukuri. Jadi kita pandai-pandai mensyukuri. Oh, berarti aku dikei lara ki berarti wujud kuasane Sang Maha Kuwasa ya iku tanda kasih sayange ketika aku iki lali ya ngono. Berarti iki awakku kudu bali istilahnya seperti itu. Mendekatkan diri ya seperti itu. Pak Cito ini kan ikon yang melekatnya kan laku nafas sama puasa. Apa makna puasa dalam hidup Pak Cito? Puasa menurut Kang Cito itu dua konteks jadi satu. Artinya gini, puasa menurut rangkaian dari manapun, ya pemahaman dari manapun, itu menyehatkan jasmani dan menyehatkan rohani. Ya, jadi Kang Cito setiap ada sedulur yang apa istilahnya curhat sama Kang Cito, konteks adalah arahan yang harus diperjelas, yaitu puasa. Karena dengan adanya puasa, manusia akan mendapatkan kesehatan. Nah, sehat itulah yang harus kita pahami. Nah, ketika kita memahami, Kang, awakku koloro, kan banyak dulur-dulur yang kesini. Awalnya aku itu nggak kuat puasa, karena aku ada penyakit lambung, aku keluhan macam-macam. Tapi alhamdulillah dengan mau puasa 24 jam, nah di situ mendapatkan banyak kesembuhan, banyak nikmat, banyak manfaat. Ya kan? Berarti puasa konteksnya menyembuhkan dalam konteks sakit jasmani tadi. Terus manfaat dalam rohani, kita mendapatkan pencerahan ya dalam konteks pendekatan penjiwaan, di situ manfaatnya luar biasa. Jadi karena dengan adanya puasa kita akan lebih nikmat ya, kita akan lebih nikmat. Terus dengan adanya nafas ya, karena nafas itu tadi konteksnya manusia harus bisa memahami ya. Nek cuma sekedar urip ora iso memahami napasnya iku mau kan seperti itu. Karena napas kalau di tempatnya Kang Cito kan napas 3 kali dan napas 1 kali. Napas 3 kali satu bagian ojo goroh atau jangan bohong. Yang satu bagian harus jujur, kudu jujur. Yang satu bagian jangan dendam atau ojo dendam, utawa ojo sombong atau jangan sombong. Napas 3 kali tadi kita ada napas 1 kali, yaitu mapane dek adile diri pribadi. Nah, banyak sekali saudara-saudaraku yang merasakan manfaat dari mengeluarkan napas spontan. Ya, banyak sekali. Bahkan tadi pagi ada saudara kita yang dari Banyuwangi yang pas kunjung di rumah orang tuanya Surabaya, ya putranya Mas Robi. Ketika sakit, kontaknya kita kasih arahan keluarkan napas 3 kali. Keluarkan napas 3 kali, suruh bilang wujudkan selamat, keluarkan napas 1 kali. Dengan hitungan tidak ada 5 menit. Ya. Terus kita bikin suruh arahan oralit, di situ langsung kasih WA. Alhamdulillah sudah enak, sudah bisa tidur, sudah nggak sakit lagi. Iya. Jadi itu. Jadi terlepas dari apa yang disampaikan Pak Cito tadi, ada juga salah satu teman saya setelah datang ke sini itu pengakuannya sekarang jadi bisa nolong orang Pak Cito. Bahasa kerennya dukun apa piye Pak Cito? Pokoknya intinya dia bisa nolong orang gitu Pak Cito. Iya. Tetapi ada juga beberapa ketika laku nafas itu mungkin saking banternya, saking kerasnya atau gimana sampai lupa diri itu kira-kira sebabnya karena apa Pak Cito dan solusinya bagaimana? Gini, mungkin sesuatu kejadian itu pasti ada awal ya, pasti ada rangkaian ya. Kalau setelah memahami tentang laku napas bisa menolong orang ya, semua tidak terlepas dari kuasanya ya. Tapi intinya gini, saudara-saudaraku yang sudah diberkahi ya kan, atau dikasihkan kanugrahan sama Yang Maha Kuasa bisa nolong orang, bersyukurlah sampeyan bisa bermanfaat untuk sesama. Lakukan dengan ketulusan, jangan pamrih. Jangan pamrih. Kita kalau melakukan puasa dengan pamrih, dengan
aku tak nglakoni poso ben aku oleh iki, ben aku oleh ngene, ben aku iso ngene. Nah, iki sing menclek akhirnya, ya. Ini yang biasanya keluar dari jalur biasanya, ya. Hasilnya malah kurang optimal, ya. Nah, kalau saudara-saudara yang lain, ya, yang melakukan katanya mungkin terapi juga, ya, olah napas. Kalau olah napas enggak, Kang Zito enggak mengarahkan tentang olah napas. Kalau olah napas itu konteksnya beda, ya. Kalau dengan model dengan cara terapi, terus sampai terjadi lupa diri, itu biasanya gini. Dalam konteks penjiwaan, manusia itu biasanya mempunyai riwayat sebelum, ya kan, sebelum dalam melakukan terapi itu mempunyai memori yang terpendam. Artinya gini, konflik rumah tangga atau konflik dalam kehidupan, itu biasanya tersimpan dalam memori dan dipendem, ya, ngendem pikiran. Itu sering terjadi. Jadi diempet seperti itu, ya. Nah, apa alasannya ketika terapi kok sampai bisa lepas, ya, atau seperti orang nggak sadar atau orang stres, di situ bukan ada kata negatif, bukan. Itulah kepositifan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa manusia sebenarnya adalah sanggup hidup, harus sanggup menghadapi permasalahan yang disimpan. Itu. Jadi itu ditunjukkan. Nah, contoh ini ada saudara kita yang di Medan juga, ya, yang di Medan. Saudaranya Mas Sudarto yang di Medan itu, yang namanya Mbak Koniem, ya. Di situ ketika kemarin lepas dari kesadaran, ya kan, itu kita bantu di sana. Memang kehidupannya kita juga minta kepada Yang Maha Kuasa penjelasannya apa. Ternyata sebelumnya sering ngendem permasalahan bahasanya, menyimpan pokoknya, ya, menutup itu. Tapi dengan tahapan demi tahapan, otomatis nanti akan sadar dengan sendirinya kembali. Karena itu adalah istilahnya, ya itu ditunjukkan. Makanya kalau kita hidup itu dari arahan, makanya kadang-kadang banyak manusia kena penyakit, ya kan. Nah, penyakit itu timbulnya kan dari pola pikir, dari ngendem pikiran tadi. Rata-rata seperti itu. Ketika permasalahan itu disimpan, nggak di-share, akhirnya terjadilah saraf-saraf bulat.